brand. Only one Adidas. Just one Adidas. Yes. Yes, Adidas. That is the other place. Total size 1 hour 120 PS production capacity. Itu garis miring 54 tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang upah minimum kabupaten kota di Jawa Tengah untuk tahun 2023. Penetapan UMK ini mendasari Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023 yang menyatakan bahwa penetapan UMK memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten kota, serta nilai alfa. Nah, ini ada rumusnya. Nilai alfa yang merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu, yaitu 0,10 sampai dengan 0,30. Ini alfa yang dipakai sebagai satu formula penghitungan. Kelima, penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, yaitu BPS, bukan mengambil data yang lain. Karena nilai UMK terendah ini sebesar Rp1.968.169,69, yaitu Kabupaten Banjarnegara, di mana Kabupaten Banjarnegara menggunakan upah minimum provinsi karena hasil perhitungan UMK di bawah upah minimum provinsi tahun 2023. Dan untuk nilai UMK tertinggi ini ada di Kota Semarang. Ini Kota Semarang itu 3 juta ya Bu ya. 3.060.348,78 rupiah. Ini yang tertinggi ada di Kota Semarang. 7. Persentase kenaikan terendah sebesar 6,4% itu di Kabupaten Kudus karena pertumbuhan ekonomi pada angka negatif, sehingga sesuai dengan ketentuan kenaikan sebesar inflasi. Untuk persentase kenaikan tertinggi di angka 7,95%, yaitu ada di Kota Semarang. Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh A. Masa kerjanya kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. B. Bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang memiliki kualifikasi tertentu, ini meliputi pendidikan, kompetensi, dan atau pengalaman kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan yang dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum. C. Upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. Ke-10, UMK Jawa Tengah tahun 2023 berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Ini beberapa catatan tambahan terkait dengan dinamika pengajuan rekomendasi dari Bupati Wali Kota dalam pengajuan UMK tahun 2023 harus saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, 30 kabupaten kota mengajukan usulan 1 angka. 30. 3 kabupaten mengajukan usulan lebih dari 1 angka. 2 kabupaten mengajukan usulan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kita kembalikan dengan surat resmi dari gubernur kepada bupati yang bersangkutan, dan semua kabupaten sudah mengusulkan ulang. Mereka kita minta untuk memperbaiki. D. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah memberikan saran dan pendapat bahwa penetapan UMK tahun 2023 mendasari ketentuan dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022. Dan yang terakhir, data usulan UMK dari kabupaten kota tidak dapat disampaikan detail kepada publik mendasari pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan usulan penetapan upah minimum masuk dalam informasi publik yang dikecualikan atau tidak terbuka disampaikan kepada publik. Dan untuk angka-angka tentu saja nanti akan dipublish
otomatis. Ya, ini tambahan informasi saja Bapak Ibu, kenapa harus saya ceritakan. Pertama, data per bulan November 2022, jumlah perusahaan yang melakukan PHK, ini ada 239 perusahaan dengan jumlah pekerja kurang lebih 2.364. Dua perusahaan melakukan PHK di atas 300 orang dari Januari sampai dengan November 2022. Satu perusahaan ada di Kabupaten Semarang dan satu perusahaan ada di Kabupaten Brebes, dan lainnya kondisinya sangat kasuistis. Yang berikutnya terinfo penurunan produksi untuk sektor padat karya akibat penurunan order dan bayar. Ini bagian-bagian yang kemarin kita diskusikan antara pengusaha dengan buruh. Dan terakhir, Kesbangkertan Produksi Jawa Tengah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada perusahaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan PHK tahun 2023 akan berjalan lancar. Mudah-mudahan ini bisa diinformasikan kepada masyarakat agar yang nunggu-nunggu bisa pasti. Hari ini ada demo nggak? Jadi ada demo di sana. Dan tadi malam sebelum demo saya telepon, bro, mau demo ya bro? Iya Pak, kenapa demo? Mengawal Pak. Ya mau mengawal, makanya mau dikawal kan udah diputuskan. Ya pokoknya begitu Pak, gitu. Jadi mudah-mudahan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.